Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bang Adit di Hobi Kicau Channel. Nah, kali ini saya akan membahas tentang anakan mantenan mini ya, teman-teman. Cara perawatan anakan mantenan mini yang baru nangkring maupun dari lolohan ya, teman-teman. Agar tidak mudah stres, tidak meyik, dan juga tidak mati ya, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas dan akan memberikan ilmu sesuai dengan pengalaman saya. Nah, ini di depan kita ada anakan mantenan mini yang baru nangkring sekitar semingguan ya, teman-teman. Saya pelihara dari lolohan. Dan ini sekitar umur berapa, mungkin 1 bulanan ya, teman-teman. Ekornya sudah panjang sekitar 2 cm. Nah, ini sekitar 2 sentian. Nah, untuk cara merawatnya ataupun cara memberi makannya, jangan langsung kasih pur ya, teman-teman. Karena burung mantenan mini ini jenis burung yang mudah stres. Jadi kalau langsung kita pakai pur, dia belum terbiasa, teman-teman. Nah, kalau baru dapat seperti masih lolohan atau baru nangkring seperti ini, kita kasih makan aja jangkrik yang kecil ya, teman-teman. Jangkrik yang kecil ataupun ulat Hongkong muda ya, teman-teman, yang kulitnya masih putih. Nah, jangkrik kecil seperti ini. Nah, ini cukup ya, teman-teman, ataupun yang lebih kecil dari ini. Jangan yang besar ya, teman-teman. Dia tidak akan muat kepada mulut si burung tersebut ataupun bakalan nyangkut di tenggorokannya ya, teman-teman, sehingga susah bernapas dan nantinya akan tersedak, lalu dia akan cegukan dan akhirnya mati. Nah, untuk pemberian pakannya, sekali makan itu cukup 3-4 ekor ya, teman-teman, jangkrik yang ukuran kecil sampai sedang. Nah, untuk durasinya ini cukup dekat ya, teman-teman. Untuk masih lolohan ataupun masih di masih di sarang ya, itu 2 jam sekali kita kasih makan 3 ekor jangkrik yang kecil. Karena burung ini kalau masih di sarang itu sangat kecil-kecil sekali ya, teman-teman. Lebih kecil dari burung cipo atau sirutu ya. Nah, kalau sudah nangkring begini, cukup 3 jam sekali kita kasih makan dengan 4 jangkrik sekali makan ya, teman-teman. Ataupun bisa diseling dengan ulat Hongkong, misalkan jangkrik 2, ulat Hongkong 4, begitu. Nah, untuk pemberian pur, kita jangan dulu kasih pur. Untuk di sangkar, kita kasih saja tempat untuk ulat Hongkong. Nah, di sini nih, ulat Hongkong campur aja pur, seperti pur leopard ya, pur halus.
kita kasih aja, simpan aja, dan juga ada di sini cepuk air. Jikalau dia punya insting sendiri ingin meminum ataupun memakan ulat ya teman-teman, karena tentunya insting itu datang dari si burungnya sendiri, tidak perlu kita ajari, kita hanya mendorongnya saja, menyiapkan makanan apa yang kira-kiranya dibutuhkan oleh si burung. Nah, agar tidak mudah stres ataupun tidak meyik ya teman-teman, kita usahakan kalau sudah nangkring begini, kita embun pagi, jemur sekitar 15 menit ataupun 10 menit, jangan lama-lama ya teman-teman. Walaupun nantinya kalau sudah dewasa itu jemur bisa sampai 2-3 jam ya teman-teman, karena di alam liarnya itu biasanya kalau mantenan gini biasa kebanyakan di kebun karet ataupun kebun-kebun yang hawanya tidak terlalu dingin ya teman-teman, pasti ada hawa panasnya. Nah begitu teman-teman. Nah, saya tidak akan mencontohkan makannya karena sama saja ya teman-teman kalau makan atau diloloh itu. Dan ini juga baru selesai makan. Saya kasih 4 ekor jangkrik masing-masing. Kalau siang saya seling dengan ulat tongkong. Seperti jangkrik 3, ulat tongkong 3, seperti itu. Lalu untuk pengembunan, saya kalau sudah nangkring begini saya selalu embunkan agar sehat ya teman-teman. Jangan takut dia kedinginan, karena dinginnya pagi itu beda ya dengan dinginnya malam. Kalau dinginnya pagi itu segar dan bikin si burung sehat dan cepet ngerapin bulunya. Nah seperti itu, seperti yang di depan kita ini, lihat bulunya sudah rapi. Nah tuh sudah rapi sekali, sudah tidak ada lilin-lilinnya teman-teman, karena di pagi hari itu dia saat mengembun dia diam. Cuman kalau sudah ada semisal jam 6 pagi ataupun setengah 7 pagi, dia pasti akan membersihkan bulu-bulunya, mulai membersihkan bulu-bulunya dengan sendirinya teman-teman, sehingga pas nanti ada sinar matahari sekitar jam 7 sampai jam setengah 8 dia akan berjemur dengan tenang, merenggangkan sayap-sayapnya ataupun merenggangkan kaki-kakinya, sehingga dia akan benar-benar sehat dan mulai loncat ke sana kemari. Itu sudah pasti ya teman-teman, artinya dia itu sehat. Nah untuk seperti ini, karena dia sudah makan, baru saja selesai makan, dia pasti akan tertidur sekitar setengah jam. Lalu nanti pasti dia akan loncat-loncat lagi sampai kita beri makan lagi. Nah, sedikit info ya teman-teman, anakan mantenan ini bisa juga loh jadi untuk burung pikatan. Kalau anakan mantenan, kalau baru nangkring itu dipakai untuk
mikat burung itu bagus teman-teman, karena suara anakan mantenan ini akan menarik perhatian burung-burung lain. Tidak cuma mantenan mini dewasa ya teman-teman, banyak juga seperti cipau ataupun burung-burung kecil seperti sniper, seperti sogon dan lain sebagainya. Nah, saya juga beberapa kali udah coba ya teman-teman, dan alhamdulillah berhasil ya, walaupun saya mikat cuma untuk senang-senang dan dilepasin lagi. Nanti kita spill videonya lagi kalau kita mikat lagi ya teman-teman. Nah, itu dia sudah mengembangkan bulunya, artinya dia tidur dan jangan kita ganggu ya teman-teman. Kalau kita mau pindahkan sangkarnya, kita tunggu dia sampai bangun, jangan kita bangunkan. Kalau kita bangunkan, dia akan mudah stres dan dia nantinya juga akan kurang sehat ya teman-teman. Kita biarkan saja. Kalau di bawah seperti ini, kita biarkan saja. Nah, tinggal kita awasi sekitarnya, takutnya ada kucing ataupun anjing ya teman-teman, apalagi ayam nanti dipatok, tidak mati pun pasti stres itu teman-teman. Nah, sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kata-kata saya yang menyinggung teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya agar infonya dan ilmunya bermanfaat teman-teman. Yang belum subscribe mohon di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, dan juga agar tidak ketinggalan video-video lainnya yang saya upload nanti ya teman-teman. Dan untuk request ataupun pertanyaan silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan terakhir, salam hobi kicau. Terima kasih dari saya, Bang Adi, di Hobi Kicau Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.